Oke, mari kita bedah salah satu kisah paling dahsyat dalam sejarah. Sebuah cerita tentang iman, tentang kezaliman yang melampaui batas, dan tentang bimbingan ilahi yang gak pernah putus. Kita mulai dari sini ya. Kisah ini tuh nggak dibuka dengan ancaman, tapi dengan sebuah jaminan yang menenangkan. Jadi pesan yang akan kita bahas ini bukanlah beban, tapi sebuah pengingat abadi, khusus buat mereka yang hatinya terbuka. Nah, jadi dari mana sih sumber pesan yang luar biasa ini? Yuk kita lihat dasarnya dulu. Toha. Yap, inilah nama surah di mana cerita kita terungkap. Surah ini langsung to the point, memperkenalkan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi yang tahu semua rahasia, bahkan yang cuma terbisik di dalam hati. Nah, fondasi inilah yang jadi panggung buat semua kejadian luar biasa berikutnya. Dan sekarang kita kenalan sama tokoh utamanya, Musa. Tapi ini adalah Musa di titik balik hidupnya, jauh sebelum dia dikenal sebagai seorang pemimpin besar. Coba deh bayangin situasinya, seorang pria, suami sekaligus ayah, lagi jalan di tengah malam, cuma nyari hal yang sangat mendasar, api buat menghangatkan keluarganya, atau mungkin sekedar petunjuk arah. Disinilah, dalam kondisi yang sangat manusiawi ini, pertemuan ilahi itu bakal terjadi. Dan inilah momen itu, bukan suara malaikat, bukan suara utusan, tapi panggilan langsung yang menyebut namanya. Sebuah panggilan yang agung, sekaligus terasa begitu dekat, yang dalam sekejap mengubah tanah yang dia injak menjadi lembah yang suci. Nah, biar misinya makin mantap, Musa nggak dilepas gitu aja. Dia dikasih 2 tanda kekuasaan yang nyata dan nggak bisa dibantah. Kerennya adalah gimana benda sehari-hari, kayak tongkat gembala, bisa diubah jadi bukti kekuatan ilahi yang dahsyat banget. Dengan 2 bukti di tangan, Musa sekarang dapat misi pertamanya. Dan misinya ini bukan main-main loh, dia diperintahkan buat datang ke penguasa paling kuat dan paling zalim pada masanya, Fir'aun. Nah, di sini nih kita lihat sisi manusiawinya Musa yang jujur banget. Dikasih tugas raksasa, dia nggak sombong. Justru dia langsung menghadap Tuhannya. Minta apa? Minta hatinya dilapangkan, urusannya dimudahkan, lidahnya dilancarkan, dan yang paling penting, minta pendamping, saudaranya sendiri, Harun. Ini doa yang penuh kerendahan hati. Dan doanya langsung dijawab. Gak cuma dikabulin, tapi Tuhan juga ngingatin dia soal gambaran yang lebih besar. Aku udah menjagamu sejak kamu lahir. Dari bayi di Sungai Nil sampai dewasa di negeri Madian, dia gak pernah sendirian. Misi ini bukan awal, tapi kelanjutan dari sebuah rencana besar. Nah, ini dia poin krusialnya. Walaupun Firaun itu tiran yang ngaku Tuhan, perintah pertamanya bukan buat menghardik, tapi buat ngomong baik-baik, dengan lemah lembut, kasih kesempatan dia buat mikir. Ini pelajaran penting banget soal etika dalam menyampaikan kebenaran kan? Oke, panggungnya udah siap. Pertarungan akbar akan segera dimulai. Bukan adu senjata, tapi adu kekuatan. Antara mukjizat dari langit dan tipu daya sihir dari istana. Lihat deh bedanya. Di satu sisi, mukjizat Musa. Ini beneran, realitas yang diubah sama sang pencipta. Nah, di sisi lain, sihir para penyihir itu cuma ilusi, trik mata yang tujuannya buat menipu. Jadi ini bukan pertarungan 2 kekuatan gaib, tapi antara kebenaran dan kepalsuan. Bahkan sekelas nabi pun, ada loh momen-momen merasa takut, tapi penguatan datang dengan cepat. Jangan takut, kamulah yang akan menang. Dan bener aja, tongkat Musa bukan cuma ngalahin sihir mereka, tapi menelannya, menghapus semua ilusi itu seolah nggak pernah ada. Kemenangan yang mutlak. Dan ini dia bagian yang paling wow. Siapa yang pertama kali mengakui kebenaran? Bukan rakyat biasa, tapi justru para ahli sihir itu sendiri. Mereka yang paling paham seluk-beluk tipuan adalah yang pertama sadar kalau yang mereka lihat itu bukan trik. Mereka langsung bersujud, nggak peduli diancam hukuman mati sama Firaun. Kemenangan lawan Firaun itu baru satu babak, ceritanya belum selesai. Tantangan berikutnya datang bukan dari musuh, tapi dari dalam, dari rapuhnya iman kaumnya sendiri. Coba kita lihat timeline ini. Tragis banget kan? Setelah ditindas, terus diselamatkan dengan laut terbelah, dikasih makanan langsung dari langit, apa yang mereka lakukan? Malah bikin patung emas buat disembah. Ini bukti nyata betapa cepatnya manusia bisa lupa, bahkan setelah lihat keajaiban yang paling luar biasa sekalipun. Di saat pemimpin gak ada, muncullah Samiri. Dia memanfaatkan kerinduan kaumnya akan sesuatu yang bisa dilihat untuk disembah. Nah, kemarahan dan kesedihan Musa pas balik itu nunjukin betapa parahnya pengkhianatan spiritual ini.
Oke, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kisah Musa ini bukan cuma catatan sejarah loh. Ini terhubung dengan sebuah pola universal dalam perjalanan umat manusia. Polanya sama persis seperti manusia pertama, Adam. Dia juga lupa sama janjinya. Tapi, sama seperti kaum Musa, pintu ampunan dan petunjuk nggak pernah ditutup. Ini tema yang terus berulang. Di satu sisi ada kelemahan manusia, tapi di sisi lain ada rahmat Tuhan yang nggak terbatas. Nah, ini dia intisari dari semua cerita tadi. Pilihannya sederhana, tapi konsekuensinya beda banget. Ikut petunjuk, hasilnya selamat dan tenang. Tapi kalau berpaling, ya siap-siap menjalani hidup yang terasa sempit dan gelisah. Pada akhirnya, semua kembali ke penegasan utama. Hanya ada satu Tuhan, yang ilmunya meliputi segalanya. Kisah Musa, Firaun, para penyihir dan Bani Israel ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini cermin buat kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang mereka, tapi tentang kita. Jadi, dari semua ini, pelajaran mana yang bakal kita pegang erat-erat sebagai pengingat dalam hidup kita?